Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Tugas manusia dari Allah. Yang pertama tadi adalah untuk beribadah. Dan ibadah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah adalah merupakan tugas dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, yang pertama tugas kita untuk beribadah. Lalu yang kedua, tugas manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Paling tidak memimpin dirinya sendiri. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah firmankan itu, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai pemimpin. Di mana? Di bumi. Dan semua kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi seorang pemimpin, Allah pun berpesan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Pemimpin mampu menjaga dirinya sendiri, kemudian keluargamu, kemudian ahlimu semua. Siapa yang dipimpinnya? Tugas manusia yang kedua adalah sebagai pemimpin. Khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu tugas manusia yang ketiga tiada lain adalah bahwa manusia dijadikan oleh Allah bukan hanya sekedar pemimpin, bukan hanya sekedar untuk beribadah, tapi manusia diperintahkan oleh Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas manusia dari Allah yang ketiga adalah sebagai penyeru, penyampai. Bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ustadz, tapi menyerukan kebaikan, mencegah kemunkaran adalah tugas manusia. Mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau sudah diajak terserah mereka mau atau tidak. Kalau sudah dilarang terserah mereka mau atau tidak. Yang jelas laksanakan tugasmu sebagai manusia agar nanti Allah di akhirat tidak menuntutmu. Karena ini tugas pokok. Jadilah sebagai penyeru, penyampai. Ini enggak boleh, ini boleh, ini laksanakan. Ayo kita laksanakan bersama-sama. Ayo kita jangan laksanakan. Ketika ada kemunkaran kita mampu mencegahnya. Kalau tidak dengan lidah kita, dengan kekuatan kita, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemunkaran ini hilang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas manusia dari Allah yang harus kita lakukan tiada lain adalah menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini. Lalu yang ketiga, tugas kita sebagai manusia tiada lain adalah menyeru, menyampaikan satu kebenaran dan mencegah satu kemunkaran di antara kita. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling tolong menolong, inilah tugas kita sebagai manusia. Jikalau ini kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan kebarokahan di muka bumi ini, bahkan kebarokahan di akhirat nanti.
Lalu bagaimana kalau manusia ini tidak mau melaksanakannya? Tidak mau mencegah kemunkaran, tidak mau beribadah kepada Allah, hidupnya sesuka hatinya. Karena ada satu kalimat, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Dan memang Islam ini tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalamnya. Ketika ada orang yang masuk Islam ini, mereka dengan penuh hidayah dan keyakinan dari Allah tentang kebenaran dan keadilan Islam. Tidak ada Islam yang radikal. Tidak ada yang namanya Islam diperintahkan untuk membunuh. Islam adalah saudara, bukan hanya kepada sesama muslim, tapi menghormati kepada non-muslim. Lakum dinukum waliyadin. Ajaran Islam yang luhur membuat orang lain masuk ke dalam Islam secara kafah, bukan karena paksaan, bukan karena pedangnya Rasulullah, bukan karena pasukan Rasulullah berperang lalu mereka masuk Islam. Tidak, tapi karena akhlakul karimah yang dibawa oleh Rasulullah yang menyebabkan mereka ini mendapatkan hidayah. Ternyata Islam ini benar, la ikraha fiddin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan sesuatu perintah di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau memang kau diperintahkan solat oleh Allah, padahal solat untuk dirimu sendiri, di dalam fikih kau tidak mampu berdiri, maka solatlah sambil berduduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Artinya Islam tidak memberatkan. Ketika memerintahkan zakat, ini hanya untuk orang-orang yang sudah nisab. Ketika memerintahkan sedekah, wa mimma razaqnahum yunfikun, tidak semua. Maka tidak ada paksaan untuk Islam. Dan Allah tidak memberatkan terhadap perintah sesuai dengan kemampuannya. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.